Selamat malam pemirsa Pagar Raga. Pada malam ini tim Pagar Raga diminta kembali untuk membantu masyarakat Kijang Kota yang konon ceritanya di rumah beliau sering sekali terjadi penampakan sosok makhluk bertanduk anak kecil beserta wanita misterius yang tak kasat mata. Dan wanita tersebut sering menyerupai tuan rumah, dan kami akan mencoba untuk menggali informasi apa sebenarnya yang terjadi di kediaman beliau. Jangan cepat berlalu, masih banyak hal aneh yang kami dapatkan. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pagar Raga Channel. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, di dunia nyata maupun di dunia gaib. Pada malam ini di Pagar Raga kembali diundang oleh warga Kijang yang bertempat tinggal. Namun di sini kami memutuskan bersama kru bahwa itu kan banyak penduduknya dan rumahnya itu berdempetan. Kami tidak mau ada salah satu warga yang nantinya akan salah paham dengan adanya Pagar Raga Channel. Jadi kami memutuskan untuk membuat video jauh dari pemukiman masyarakat. Jadi kita aman juga dan kita juga bisa menolong ibu yang undang kita ini ya. Mungkin ibu bisa perkenalkan namanya siapa? Nama asli. Nama saya. Saya tinggalnya. Kemudian ibu bisa jelaskan mungkin kejadian yang udah terjadi di rumah ibu, ada gangguan makhluk gaib apa aja yang dialami ibu? Ada satu malam itu pas maghrib, kirain saya itu orang atau apa, ada tamu gitu. Nampak bayangan dari dinding itu, tapi kok kepalanya tuh ada seperti macam tanduk gitu. Sekali saya lihat, kok orang ini nggak nongol, perasaan saya gitu. Cuma kok saya perhatikan, kok kepalanya itu kok ada seperti itu. Saya perhatiin terus kan. Setelah perhatiin sejenak, tak lama saya bilang, kok orang ini nggak masuk dalam hati kan. Langsung hilang bayang itu. Saya langsung berdiri bangun, toleh ke pintu gitu, nggak ada orang. Habis itu bareng kan, langsung mikir, itu siapa ya kayak gitu. Habis itu wah udahlah, lanjutin nonton lagi. Nah, itu. Mungkin kalau dari untuk suami dan anaknya pernah diganggu juga? Nggak ada, kayaknya saya aja. Oh, cuman ibu aja dilihatkan oleh orang itu. Oke pemirsa. Jadi apalagi selain itu mungkin yang ada ibu rasakan? Tidur di kamar, bareng di. Memang kamar tuh kami nggak pernah tidur kan. Nah jadi ada satu malam tuh saya tidur situ, coba dalam tidur saya tuh ada kuntilanak. Menyekap saya gitu kan. Itu dalam mimpi atau nyata? Sepertinya dibilang kayak mimpi tapi kayaknya nyata gitu. Jadi mau melepaskan diri dari kuntilanak tuh saya coba baca-baca kan. Nggak bisa, begitu coba terus berusaha baca-baca
udah dapat kesempatan lari, saya begitu dapat kesempatan langsung bangun dari tempat tidur tuh langsung keluar lari, langsung bilang sama ayahnya di depan TV, ayah ada kuntilanak, kayak gitu. Jadi ayahnya diam aja di situ kan, baca-bacalah bunda kata ayahnya gitu kan, udah gitu. Itu yang pertama kali. Terus udah berapa lama saya tak mau tidur lagi di kamar tuh kan, saya ada berapa bulan itu saya tidur lagi di kamar tuh sendiri. Gitu lagi, kuntilanak lagi tuh. Berarti ibu aja yang diganggu dari rumah itu ya? Di rumah itu. Terus di dinding itu suka ngetok-ngetok, kayak bola golf itu. Kalau dipikir kayak anak-anak main kiong gitu, sama bunyi kiongnya sekali itu, prak gitu kan. Tapi itu di dalam dinding. Di dalam dinding. Saya dengerin, ini betul enggak? Tapi ini di dalam dinding gitu kan. Kok bisa ada bunyi kayak gini gitu kan. Itu tiap malam tuh kayak macam mana anak-anak main kiong macam gitu bunyinya. Jadi dia ketok, saya balas ketok. Saking isengnya mau tahu kan, gitu. Kali itu saya bilang ini betul tidak gitu. Kali gitu saya biarin aja. Semenjak itu sering ketok-ketok, saya bilang ini betul enggak ya? Apakah anak sebelah gitu kan? Apakah saya yang ini? Ada satu saat itu adalah kesempatan ketemu sama tetangga sebelah itu kan. Jadi saya tanya, kamu kenapa malam-malam kok ketok-ketok dinding gitu kan. Jadi katanya tetangga itu bilang, bukannya kamu yang ketok-ketok. Saling gitu. Heran lah gitu ya. Jadi di situ kami, masa iya, untuk apa saya malam-malam ngetok dinding kan gitu kan. Kadang kayak orang maku-maku dinding gitu. Itu malam-malam tuh kayak orang mau maku dinding seperti mau pasang foto atau apa gitu. Setiap malam tuh bunyinya kayak gitu. Ada anak tuh gitu juga. Kok berbunyi mah? Coba aja lah balas ketok kayak gitu. Yang itu lagi Kak, yang kembar itu, yang sama dengan kakak. Oh iya, di rumah tuh. Saya nih kan suka sering ke rumah mama. Kalau saya pergi, saya memang suka bilang jaga rumah gitu. Saya mau pergi gitu kan. Jadi ada tetangga tuh suka manggil-manggil saya karena mereka nggak tahu kalau saya ada di rumah atau enggak kan. Jadi kalau saya pergi tuh mereka suka manggil nama saya kan, kayak gitu. Di dalam rumah itu jawab iya gitu. Nanti kadang dinampain dia wujudnya wujud saya. Ada tetangga yang satu lagi, dia nyelang air di rumah, mau ngembaliin pipa tuh sembunyi-sembunyi. Saya lagi di warung, jadi dia sembunyi-sembunyi jalan-jalan. Yang ada saya yang itu sudah ada di pintu. Jadi dia bilang, kayak gitu. Mau ngembaliin selang. Iya kata dia gitu. Makasih ya. Iya jawabnya gitu aja. Nah, terus dia pulang, saya pun pulang. Pas di tengah jalan itu dia bilang, itu di sini kata dia kayak gitu. Sana aku di sini kata dia kayak gitu kan. Jadi saya bilang, sana kembaran, saya bilang gitu. Itu cuma iseng gitu aja ngomongnya, tapi orang tuh bilang saya gitu. Itulah anunya. Oke pemirsa, tadi kita sudah dengarkan ya, banyak sekali gangguan makhluk gaib yang dialami ibu ini di rumahnya, dan termasuk anaknya juga merasa terganggu karena adanya makhluk gaib itu. Semoga malam ini kita menggunakan mediator, kita tarik makhluk gaib tersebut. Semoga beliau mau pindah dan tidak lagi mengganggu dari keluarga ibu. Oke pemirsa, ikuti terus tetap di Jejak Pagaraga Channel. Oke pemirsa, kita langsung menggunakan mediator aja agar kita tahu siapa makhluk gaib apa yang mengganggu dari keluarga ibu ya. Jadi kamera bisa disaksikan. Selamat malam. Saya boleh tahu nama Anda siapa? Ada sosoknya apa? Kalau boleh saya tahu.
Oh, berarti wanita yang sering menyerupai. Benar? Boleh kenalan dulu kita. Saya panggil Nyai aja ya. Boleh? Nyai sudah berapa lama tinggal di rumah itu? Sudah berapa lama? Aku bukan bertinggal di situ. Oh, bukan bertinggal di situ. Berarti Nyai ini peliharaan orang atau bagaimana, Nyai? Jadi Nyai tempatnya pindah-pindah begitu. Itu jalurku. Oh, jalur Nyai. Kemudian apa benar Nyai yang menimpa ibu ini hingga tidak bisa bergerak? Alasan Nyai menimpa ibu ini apa? Mungkin ada yang salah dari ibu ini atau bagaimana? Apa Nyai ingin berkenalan atau bagaimana? Berarti secara tidak langsung Nyai ini mau membantu ibu ini begitu? Atau bagaimana? Karena saya dengar ceritanya beliau tadi bahwa Nyai yang menyerupai ibu ini ya kepada tetangganya. Selain Nyai di situ ada apa lagi, Nyai? Makhluk apa lagi yang di situ, Nyai? Yang ngetok-ngetok di dinding tuh, Nyai? Anak kecil. Oh, anak kecil. Itu lagi ngapain dia, Nyai? Kok ketok-ketok dinding? Main. Bermain. Main sama siapa, Nyai? Di situ ada berapa anak kecil, Nyai? Satu aja. Lalu yang bertanduk itu, Nyai? Itu jahat. Itu jahat ya. Berarti Nyai bukan golongan dia. Nyai agama apa kalau boleh saya tahu? Tidak punya agama. Nyai bersedia atau tidak untuk masuk ke agama kami, ke agama saya, ke agama ibu ini? Tidak ya? Ya tak apa-apa. Tadi kan Nyai bilang itu jalur Nyai. Seandainya kalau nanti kami pindahkan jalurnya itu, bagaimana, Nyai? Agar ibu ini juga tidak terganggu dengan adanya Nyai lewat di situ. Karena ibu ini kan orang awam, tidak mengerti dengan hal-hal yang seperti itu. Nanti kami akan pindahkan jalurnya, Nyai. Dia bukan orang awam. Dia bukan orang awam. Maksud Nyai bagaimana? Apakah dia punya keturunan atau bagaimana? Dia punya kelebihan. Kelebihan. Yang dimaksud kelebihan itu dapat melihat atau bagaimana, Nyai? Jadi Dia bisa merasakan adanya kami di situ. oh, bisa merasakan keberadaan makhluk gaib di situ ya. Tapi kan ibu ini sama aja, ibu ini kan terganggu juga meskipun dia mungkin bisa merasakan Nyai dan teman-teman ada di situ, dia juga merasa terganggu karena Nyai dan ibu ini kan berbeda alam. Saya tahu tujuan Nyai baik, cuman di sini tuan rumah meminta agar kami memindahkanlah Nyai agar tidak lagi lalu lalang di situ, Nyai. Aku tidak jahat. Iya, saya tahu Nyai tidak jahat. Cuman orang ini minta kepada Pagaraga agar Nyai dipindahkanlah jalurnya. Nyai tetap bisa berjumpa dengan ibu ini, tapi jalurnya Nyai ini tidak di rumahnya, begitu, Nyai.
karena kan punya keluarga juga Nyai, keluarganya pun juga merasa terganggu meskipun Nyai tidak mengganggu, kan mereka juga orang awam, jadi tidak tahu maksud tujuan Nyai itu apa. Jadi begitu Nyai. Jadi kami pindahkan jalurnya saja, tapi kalau Nyai ingin bertemu dengan ibu ini kami persilahkan. Begitu Nyai. Bagaimana Nyai? Boleh ya? Kemudian Nyai di situ wanita sendiri atau ada yang lain? Lalu kemarin anaknya juga sempat cerita ke saya, kepada kru juga, bahwa di atas atapnya itu ada pocong katanya. Itu pocong atau Nyai yang di atas itu? Oh Nyai ya. Tuh ya, bukan pocong di atas atap tuh. Berarti secara tidak langsung pun Nyai menjaga keluarga ini Nyai ya. Tapi nanti setelah ini jalur Nyai, jalur lalu lalang Nyai kami pindahkan ya, tidak apa-apa ya. Tapi kalau Nyai ingin berteman atau itu sama ibu ini boleh, tapi jangan sampai menimpa beliau lagi Nyai ya. Ibu ada mau nanya? Tanya aja. Kau dekat aja, tak jahat loh dia, baik dia. Dekat tak apa-apa, baiklah dia. Nah, dekat lagi. Permisi Nyai. Mau tanya, anak saya kan yang cewek itu baru bulan ini ya, baru bulan ini ngalamin kecelakaan. Apakah ada penyebabnya? Kalau boleh tahu apa penyebabnya dia bisa kecelakaan sampai 2 kali? Tanduk. Oh, orang tanduk itu Nyai ya. Oh, berarti dia yang bikin mungkin penglihatannya jadi buyarnya ya. Orang yang tanduk itu yang buat. Kalau boleh tahu, orang yang bertanduk itu suruhan orang atau hanya datang sendirinya atau disuruh gitu, kalau boleh tahu? Jadi itu intinya ibu ini nanya, itu makhluk kiriman atau memang penunggu di rumah itu? Suruhan. Mungkin Nyai bisa ceritakan sedikit tujuan dia dikirim di situ untuk melukai siapa atau menyakiti siapanya? Sana pilih aja video. Jadi apa mungkin yang Nyai tahu tentang makhluk itu? Ingin menghancurkan keluarga kalian. Ingin menghancurkan keluarga ibu ini ya. Dengan cara apa mungkin Nyai? Sering membuat ibu dan bapak ini bertengkar mungkin begitu? Banyak. Salah satunya Nyai? Kekurangan dalam ekonomi ya. Oh. Kalau boleh tahu Nyai, orang yang menyuruh makhluk itu orang jauh atau orang dekat, kalau boleh tahu? Jauh dari rumahmu. Jauh dari rumah ibu ini ya. Dia ini Nyai yang nyuruh berarti ke dukun atau dia mengerjakan sendiri Nyai? Oh, mengerjakan sendiri. Berarti makhluk itu peliharaan dia. Ibu ada mau? Kalau boleh tahu Nyai,
laki-laki atau perempuan, Nyai? Oh, tidak bisa menyebutkannya ya. Tapi orang ini memang jauh dari rumahnya ya, punya ya. Berarti orang ini memang dengki sama keluarga ininya ya. Jadi selain menutup rezekinya, apalagi nih yang Nyai ketahui lah? Ada Nyai yang Nyai tahu lagi? Jadi anak kecil itu kiriman juga atau memang penghuni di situ, Nyai? Itu jalurnya juga. Oh, jalurnya ya. Oke, Nyai. Lalu ibu ini kan sering sakit nih, Nyai. Itu berarti ulah dari tanduk tadi. Kalau boleh tahu, Nyai, kenapa dia buat saya kadang seperti batin saya lain, ini perasaan saya lagi terasa lain. Dari sini sampai ke sini udah terasa badan saya udah nggak nyaman. Berarti dukun itu tahu ya kalau kami ingin membantunya, Nyai ya. Mungkin Nyai tahu tidak obatnya untuk ibu ini bagaimana? Oh, berarti kami harus memintanya kepada yang tanduk itu ya. Coba ada mana ya? Udah itu aja. Oke, Nyai. Terima kasih atas informasinya dan atas kehadirannya ke sini ya. Jadi setelah ini, setelah Nyai keluar, nanti jalur Nyai akan kami pindahkan ya, agar Nyai tidak keluarga ini tidak merasa terganggu lah dengan adanya Nyai di situ ya. Dan saya mewakili ibu ini dan keluarganya terima kasih karena Nyai ibaratnya sudah menolong juga dengan kebaikan, karena menunjukkan diri Nyai berupa beliau ke tetangganya. Itu termasuk saya acukan jempol karena itu dalam kebaikan, bukan dalam keburukannya ya. Terima kasih. Setelah ini Nyai keluar, jangan lagi kembali ke rumah ibu ini ya. Ya. Nah, terima kasih informasinya, Nyai. Selamat malam. Kita sudah saksikan yang pertama itu adalah sosok kuntilanak. Dia adalah makhluk gaib liar. Jadi dia sering lalu lalang di rumah ibu ini dan juga sempat menampakkan dirinya kepada ibu ini. Tapi alhamdulillah tadi kita sudah mencoba membujuknya agar pindah dari rumah ibu itu ya. Sekarang kita langsung ke mediator yang kedua. Kamera bisa disaksikan. Selamat malam. Anda
Itu ya, benar? Berarti Anda yang mengganggu keluarga ibu ini ya? Ya, kita santai-santai aja. Kedatangan kami baik-baik. Anda tanduk itu ya? Ya. Anda yang mengganggu ibu ini ya? Benar? Anda diperintahkan oleh siapa? Anda sudah berapa lama di rumah itu, ibu itu mengganggu beliau? Lama. Kira-kira berapa lamanya? Dari orang tuanya hidup. Ya? Dari orang tuanya hidup. Oh. Ada diperintahkan untuk apa? Hancurkannya. Menghancurkan ibu ini atau keluarganya? Nanya. Keturunannya. Berarti Anda ini memang bukan untuk keluarga ini tapi dari orang tua beliau. Jadi ulah Anda anak ibu ini yang perempuan sampai kecelakaan 2 kali. Ya. Bagaimana cara Anda? Menutup matanya atau bagaimana? Letakkan binatang di matanya. Oh, binatang. Ya. Lalu untuk keluarganya, apa lagi yang Anda lakukan? Menurut kuntilanak tadi menutup rezekinya, apa itu benar? Selain itu apa lagi? Jangan kemana-mana, sini aja. Selain itu apa lagi? Kenapa Anda jauh-jauh dari saya? Sini aja. Tempat apa ini? Tempat apa? Menurut Anda tempat apa? Ini tempat hutan. Tidak ada masyarakat. Jadi menurut Anda tempat apa? Dinding. Baik dinding. Ya, agar kamu tidak bisa kemana-mana. Jadi makhluk yang dikirim itu hanya satu Anda aja. Hanya Anda aja yang dikirim. Jadi apakah Anda sudah berhasil untuk menghancurkan keluarga ini mungkin? Sudah berapa persen? Belum bersempurna. Malam ini juga kami akan batalkan semuanya. Kamu diberikan apa sama dukun Anda? Ada peliharaannya ya? Benar? Jadi sesajen apa yang diberikan kepada Anda? Salah satunya? Rahasia. Rahasia. Ya. Dekat deh tak apa. Kamu kenal sama ibu ini? Tanya. Kenapa kamu ingin menghancur rumah tangga saya, keluarga saya? Kenapa? Kenapa kamu ingin menghancurkan keluarga ibu ini? Sengsara. Agar hidupnya sengsara. Salah kami sekeluarga apa? Salah ibu ini apa? Sehingga dukun kamu itu, tuan kamu membuat mereka ini menjadi seperti ini.
Atau iri atau apa? Tidak tahu. Ya. Siapa yang ngirim? Yang ngirim itu orang Jawa apa orang dekat? Tidak perlu tahu. Kalau boleh tahu, tolong saya, laki-laki atau perempuan. Tolong saya. Jadi tuan kamu itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ada satu malam masuk dalam mimpi saya seorang laki-laki. Siapa dia kalau boleh tahu? Apakah orang itu dia? Siapa orang yang datang ke mimpi ibu ini? Apakah dia yang buat? Tidak tahu. Jadi yang membuat sakit. Yang membuat sakit badan saya? Anda ya? Anda yang membuat ibu nih sakit, ya? Dan Anda juga yang harus memberikan obat penawarnya. Bagaimana? Kenapa Anda tidak ingin memberikan? Kan kamu yang buat. Apa kamu takut sama Tuhan Anda? Iya. Kami yang akan menjaminnya. Kamu betah tidak ikut Tuhan itu? Iya. Betah. Apa yang diberikan beliau? Rahasia. Salah satunya tidak boleh. Sudah berapa lama Anda ikut Tuhan itu? Anda ditarik atau bagaimana? Atau memang keturunan beliau? Aku dari buyutnya. Oh, dari buyutnya. Berarti Anda ini salah digunakan. Karena tugas Anda sebenarnya untuk menjaga beliau, bukan? Bukan untuk menyakiti orang. Hanya diperintahkan. Jadi Anda ikut apa kata Tuhan Anda? Berapa banyak itu dia peliharaannya? Hanya Anda aja. Seandainya Anda tidak bekerja untuk orang menyakiti ibu ini, apa yang dilakukan Tuhan Anda? Apakah membuang Anda atau bagaimana? Tidak tahu. Anda ini penjaga keris atau apa? Atau khodam apa? Berarti buyutnya mewariskan kepada beliau. Berarti semasa orang tua ibu ini masih ada di dunia ini, kamu juga yang mengganggu? Iya. Apakah ada campur tangan Anda tentang meninggalnya orang tua ibu ini? Aku punya sakit. Betul. Berarti memang semua keturunannya akan dibuat sakit sampai meninggal. Jahat kamu ya? Iya. Kalau saya tidak salah, saya tahu siapa orangnya. Apakah betul dia orangnya yang ada di pikiran saya? Kamu bisa kan baca pikiran dia kan? Apakah betul dia orangnya? Betul? Kau akan tahu sendiri jawabannya. Berarti ibu ini pulang dari rumah saya kan langsung ini dia
langsung merasa sakit badannya. Berarti Tuan Anda tahu dia ke rumah saya meminta pertolongan kepada kami. Aku yang melaporkannya. Oh, Anda yang melaporkannya ke dukun itu. Aku mengikutinya. Oh, Anda bisa masuk? Karena tanahku dibawa. Berarti Anda tahu tanah Anda dibawa, Anda ikut. Jadi efeknya ke ibu ini. Oh, oke lah. Jadi ginilah, kasihan mediator juga. Saya mau minta tolong kepada kamu, buatkan air penawar untuk ibu ini. Kenapa tidak boleh? Tidak mau? Tolong saya pun tidak mau. Saya tidak pernah mengganggu siapapun. Tolong saya, boleh? Kami mintanya baik-baik. Kau pernah bertemu denganku? Siapa? Ibu ini kan? Ya. Karena kamu hadir di rumah saya. Gimana saya nggak ketemu sama kamu? Bisa tolong saya? Berikan air untuk saya. Kami ngomong baik-baik. Tolong saya. Kasihan mediator juga. Jangan kami kasih kekerasan. Enggak kasih tahu. Udah sekarang gini aja, kasihan sama mediator. Saya minta dengan hormat sama Anda, tolong bikinkan air supaya sembuh ini ya. Jangan sampai saya bikin kekerasan. Mau apa tidak? Hah? Siapa? Siapa? Tidak mau masuk. Bye-bye. Bye-bye. Dia mau masuk tadi. Betul. Siapa mau anu? Hah? Cepat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lahuri, sini Lahuri. Pinggir Bu, ini keturunan. Lahuri sini Lahuri, sebelah saya Lahuri. Assalamualaikum Lahuri. Bagaimana kabarnya? Baik. Ada apa Lahuri tiba-tiba masuk, mungkin mau kesal sama dia atau bagaimana Lahuri? Iya. Dengar? Bantu. Jangan tanyakan dia. 10 orang pun hadapkan denganku. Secara tidak langsung dia menantang Anda Lahuri. Kamu ikut dengan saya. Siapa kau? Kamu tidak tahu siapa saya. Sebentar. Keluarkan semua. Keluarkan semua kekuatan Anda. Keluarkan semua kekuatan Anda. Anda terlalu angkuh. Keluarkan semua. Sedia apa tidak? Bagaimana? Ampun tidak? Ampun apa tidak? Mau bantu apa tidak? Mau bantu apa tidak? Panggil sekali tuan Anda. Mau bantu apa tidak? Betul mau bantu. Ambil airnya, ambil airnya. Lahuri terima kasih ya. Sabar dulu Lahuri ya. Sekarang kamu ikut dengan saya. Iya betul. Sekarang begini. Ini beliau namanya Syekh Lahuri. Anda ikut dengan dia. Jangan datang-datang lagi ke rumah yang minta tolong ini. Ya? Janji? Awas kalau sampai nipu saya. Nanti saya cek ke sana, kalau masih ada di sana, berarti risikonya harus ditanggung. Ya?
Betul? Ya. Ini orang yang akan bawa nih. Itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, segini aja video kali ini. Tadi kita sudah saksikan ya, ada 3 makhluk yang masuk. Yang pertama itu adalah kuntilanak, bahwa kuntilanak itu adalah kuntilanak bebas. Jadi dia tempat ibu ini adalah tempat persinggahannya, tempat jalannya. Tapi alhamdulillah kita tadi sudah pindahkan agar tidak mengganggu lagi keluarga ibu ini. Yang kedua adalah makhluk bertanduk. Dia adalah makhluk kiriman yang dikirim oleh dukun atau tuan yang dikirimnya ke ibu ini dan keluarganya agar ibu ini sama keturunannya itu menjadi tidak harmonis atau menjadi tidak tenang lah hidupnya. Jadi dibuat sakit sampai orang tua ibu ini pun dibuat sakit hingga meninggal. Semoga aja atas bantuan kita, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita perantaranya, kita bisa menolong ibu ini agar terhindar dari makhluk itu dan tidak ada lagi penyakit yang mengganggu ibu ini. Yang ketiga tadi adalah lahuri. Di mana lahuri itu adalah salah satu keturunan dari kru kita. Tadi alhamdulillah dia juga membantu kita untuk membawa makhluk itu agar tidak mengganggu ibu ini lagi ya. Oke pemirsa, hanya ini yang dapat kami tampilkan. Mungkin dari bapak dan ibu ada yang mau disampaikan lagi? Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih banyak telah membantu keluarga kami. Ya bu, sama-sama. Semoga ini berjalan dengan lancar semua Amin ya Allah. dan sukses selalu. Amin. Oke pemirsa, dan saya juga mewakili kru berterima kasih kepada ibu dan bapak karena sudah mempercayai Pagaraga untuk menetralisir adanya gangguan makhluk gaib yang ada di rumahnya. Dan kami pun tidak bisa menjanjikan ibu dan bapak ini akan sembuh karena itu atas izin kuasa Allah semua. Dan semoga atas izin Allah, kuasa Allah, kami perantara dari Pagaraga bisa membantu ibu dan keluarga agar terhindar dari adanya gangguan makhluk gaib. Oke pemirsa, hanya ini yang dapat kami tampilkan. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan terutama di share. Hanya mengingatkan kembali, jika di rumahnya ada gangguan makhluk gaib dan membutuhkan tim Pagaraga, bisa langsung hubungi di sini. Nomor Aling bisa via telepon biasa ataupun via WA. Oke pemirsa, saya beserta kru dan keluarga ibu mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.